Halo semuanya, selamat datang di first episode of Fin Secret. Hari ini aku bakal cerita sedikit tentang suatu pertunjukan di Bali yang sering banget dibilang memakan korban. Mungkin gak banyak dari kalian yang tahu tentang pertunjukan ini. Biasanya, sebelum adanya upacara di Bali, pertunjukan ini selalu ada dan diperuntukkan untuk membersihkan dan menyucikan sebelum upacara besar. Dan pertunjukan ini namanya adalah Calon Arang. Pementasan ini menceritakan tentang seorang tukang telur perempuan sakti bernama Calon Arang. Calon Arang memiliki anak perempuan yang begitu cantik bernama Ratna Manggali. Ratna Manggali ini sayang sekali tidak ada satupun pria yang ingin menikahinya karena ibunya merupakan seorang tukang telur. Mendengar hal ini, ibunya begitu murka dan mengirimkan bencana ke desa tempat ia tinggal. Dan hal ini menyebabkan banyak sekali korban-korban berjatuhan di desa tempat ia tinggal. Bencana ini didengar oleh Raja Airlangga yang memimpin pada saat itu dan membuat Raja Airlangga berstrategi untuk mengirimkan salah satu penasihatnya, yaitu Empu Bahula, untuk menikahi Ratna Manggali. Suksesnya pernikahan Ratna Manggali dan Empu Bahula, namun Empu Bahula menemukan sesuatu di rumah Calon Arang. Ia memiliki suatu kitab sakti dan diambil oleh Empu Bahula. Dibacanya kitab sakti tersebut yang berisikan banyak sekali mantra-mantra ilmu hitam. Empu Bahula menemukan kitab sakti yang ia ambil dan ia berikan kepada gurunya, Empu Baradah. Mengetahui hal ini, Empu Baradah pun murka dan menantang Calon Arang untuk tanding kesaktian. Hal ini pun diangkat menjadi suatu pementasan adat di Bali yang biasanya diadakan setiap akan ada upacara besar di Bali. Pementasan Calon Arang ini biasanya diadakan di Pura Dalam, yaitu pura untuk memuja Dewa Siwa, dewa pelebur dalam agama Hindu. Dan biasanya, pertunjukan ini diadakan malam-malam hari, tidak boleh ada kendaraan melintas, dan kalian gak boleh pulang, jadi kalian tahu kan rasanya gimana. Dan for your information, Pura Dalam ini bersebelahan dengan kuburan. Sebenarnya pertunjukan Calon Arang ini menunjukkan bahwa nantinya kemenangan tentang kekuatan baik melawan dengan kekuatan jahat. Akan ada simbolisasi kekuatan baik, yaitu Barong, dan simbolisasi kekuatan jahat, yaitu Rangde. Nah, dari selama pertunjukan, Barong dan Rangde ini akan menari, dan mereka akan bertarung yang nantinya dimenangkan oleh sang Barong, yaitu kebaikan. Namun, di sepanjang acara, ada satu orang yang ceritanya akan menjadi persembahan. Si persembahan ini dibuat mati suri. Jadi sistemnya itu, orangnya akan diambil nyawanya sebelum pertunjukan ini dimulai, dan dia akan dikubur secara hidup-hidup di kuburan sepanjang pementasan Calon Arang. Mayat atau orang yang mati suri ini kita kenal dengan nama bangke mata. Hal-hal yang buruk sering banget terjadi ke orang-orang yang menjadi bangke mata ini. Jadi nggak boleh sembarang orang boleh melakoni peran bangke mata. Karena nggak jarang pada saat orang memerankan bangke mata, dia bisa aja benar-benar meninggal. Namun di Hindu Bali, pada saat orang yang meninggal dalam upacara Calon Arang dianggap sebagai persembahan suci atau kita sebut dengan yatnya, dan bahkan ada beberapa kasus di mana orang yang menjadi bangkai mata ini meninggal dan keluarganya tidak bisa menuntut desa pada saat hal ini terjadi. Bahkan banyak kasus yang masuk ke berita, salah satunya di tahun 2015 ada anak SMP berumur 14 tahun, dia memerankan Rangde dalam pementasan Calon Arang. Pada saat dia menusukkan keris ke dadanya, tiba-tiba keris tersebut
benar-benar menancap di jantungnya dan dia meninggal. Di tahun 2021 kembali terjadi hal serupa. Anak berumur 16 tahun memerankan Rande, dan kalian tahu apa yang terjadi? Pada saat dia menusukkan keris ke jantungnya, tertembus, dan keluarganya semua nggak ada yang bisa menuntut desa. Hal kayak ini sebenarnya lumrah terjadi kalau misalnya ilmu dari sang penari Rande ini belum cukup. Jadi kalau misalnya kalian lagi nonton Calon Arang dan tiba-tiba salah satu pemerannya ada yang tertusuk dan meninggal, hal itu mungkin banget terjadi karena kalau kita mau menarikan Calon Arang, kita sebagai orang Bali biasanya harus divisi dulu. Berikut merupakan kesaksian dari salah satu pemuda dari Abian Semal yang pernah menonton Calon Arang secara langsung. Cerita Calon Arang mengisahkan kemenangan Dharma melawan Adharma. Proses awalnya itu kan pasti ada kayak pementasan, itu semacam kayak ada penarinya lah, pelakonnya. Masing-masing pelakon itu ada kayak perannya masing-masing. Contohnya kayak yang jadi mayat itu udah pasti. Kalau cerita Calon Arang itu ada yang jadi mayat, terus ada yang sebagai entertainment awal-awal dulu kayak drama dulu, lucu-lucuan segala macam awal-awal. Terus ada yang penabuhnya pasti. Mayat itu dari awal udah ditaruh di atas keranda dan dibawa diam-diam ke kuburan atau dibilang di setra di Bali. Di sana itu ada pemangku, terus ada yang kayak semacam orang pintar dari pelakon Calon Arang itulah, ada orang yang dibilang ya sakti lah atau berilmu lah gitu intinya. Pemangku dan itu udah juru kunci itu semacam balian kayak gitu tuh, ngaturin sesajen, kayak ngasih sesajen, ngasih semacam persembahan lah bahwa hari ini mau diadakan Calon Arang dan orang yang jadi mayat ini mau kalau menurut kepercayaan orang Bali itu kayak relawan untuk berbakti lah kepada sesuwunan atau pura itu. Nah seperti itu. Terus setelah selesai mantra segala macam di setra, nah ditinggallah mayat itu sendiri. Setra itu. Nah konon kisahnya katanya orangnya itu emang nggak berisi nyawa karena emang udah ada balian yang emang megang mayatnya di botol gitu ceritanya katanya awalnya. Kayak kalau di Bali kan terkenal Lea. Lea itu kan identik dengan kalau di Bali orang iri dengki lah, iri dengki, mencarilah ilmu pengeleaan itu. Nah untuk sebagai tumbalnya manusia, nah maka dipersembahkanlah mayat itu. Nah itulah gininya, tujuannya mempersembahkan mayat untuk membangkitkan orang-orang yang memang punya perasaan iri, punya perasaan dengki di sekeliling masyarakat untuk memanggil dia karena di sini kita udah sediakan mayat. Siapa yang memang berasanya ilmunya tinggi, siapa yang memang berasa bisa, kalau percayaan Bali bisa berubah jadi makhluk kayak binatang lah, monyet lah, macan lah, apapun itu yang bisa terbang lah segala macam, ditantanglah di sana dengan bahasa Bali kayak semacam sini kamu, sini ini ada makananmu, kita udah sediakan mayat untuk kamu. Kalau kamu memang berani, merasa sakti, merasa mampu, ini silahkan mayat ini dimakan persembahan untuk kamu supaya kamu tidak menyakiti orang-orang sekitar. Lampu dimatikan, itu emang feel-nya itu serbi, karena kan kalau dibilang semua banyak ikut nggak mungkin, karena kan nggak semua orang berani. Nah siapa yang biasanya cowok-cowok sih yang berani, yang emang bisa jaga diri segala macam, karena kan itu pasti lari-larian atau gelap segala macam, lampu dimatikan feel-nya dapet. Pastilah kalau malam-malam kayak gitu anjing melolong, kayak semacam perasaan merinding pasti ada, karena kan terbawa suasana juga gamelan segala macam, pasti merinding waktu itu, merinding banget. Terus harus sama-sama sama teman, nggak boleh pisah-pisah segala macam karena lampu mati benar-benar gelap. Gitu katanya. Tapi benar apa nggak? Tapi aku nggak pernah mencoba. Nggak pernah mencoba untuk pulang lebih awal sebelum sampai selarangnya selesai, nggak pernah nyoba karena emang bener kata orang-orang, kalau orang tua siapapun ditanya nggak boleh pulang segala macam, makanya nggak tahu sih. Kalau emang mau cari aman sih mending nggak pulang.
Siapapun boleh nonton. Siapapun boleh nonton, tapi nggak boleh pulang sebelum Acara selesai. acara selesai gitu katanya. Kalau pulang Sanksinya? katanya kalau nggak ada sanksi sih. Tapi dikasih peringatan sama bendesa atau klien adat atau petugas desa, kalau pulang tanggung risiko sendiri karena berbahaya gitu kan. Karena kemungkinan kan kalau di orang Bali itu percaya kalau habis undang-undang tuh leaknya keluar, energi negatifnya keluar, takutnya terjadi apa-apa di jalan pas pulang. Jadi guys, apakah kalian tertarik untuk nonton Calon Arang? Atau justru kalian bakal mikir-mikir lagi?